Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat logaritma yang kedua. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Jika ada soal-soal seperti ini menggunakan sifat logaritma yang kedua. Oke, sifat logaritma yang kedua itu mempunyai rumus G log A dibagi dengan B sama dengan G log A dikurangi dengan G log B. Nah, cara menyelesaikan soal seperti ini, 2 log 40 dikurangi dengan 2 log 10, jadi sama dengan G log A dibagi dengan B, berarti ini A-nya, ini B-nya. 2 log 40 berarti 40 dibagi dengan 10, hasilnya dengan 2 log 40 dibagi dengan 10, hasilnya 4. Ini bisa disederhanakan 2 log, kalau 4 itu 2 pangkat 2. Nah, untuk ininya, pangkat 2-nya itu pindah ruas ke sini, 2. 2 log 2. 2 log 2 itu kita buat catatan lagi biar tidak lupa bahwa A log A itu sama dengan 1, atau 2 log 2 itu sama dengan 1. 2 dikali 1, hasilnya 2. Oke. Selanjutnya 7 log 217 dikurangi dengan 2 log 30. 7 log 31. Oke. Berarti 7 log dari 217 dibagi dengan 31. Hasilnya berapa? 217 dibagi dengan 31. Oke, kita buat catatan di sebelah sini. 217 217 dibagi dengan 31. Oke. 21 dibagi 31 nggak bisa, harus semuanya ya. 217. Oke, kalau 210 dibagi dengan 3 bisa nggak? Dibagi dengan 31. 210 dibagi 31 berarti kalau 31 dikali 3 hasilnya 99. Nah, 99 berarti kalau 31 dikali 4 hasilnya 3 dikali 4 berarti ini 7 ya hasilnya. 7 dikali 31 sama dengan 7 kali 1 7. 7 kali 1 7. 7 kali 3 21. Oke, berarti hasil dari kira teman-teman ya, ini hasilnya. Berarti 7 log dari 200 dibagi 31 hasilnya 7. Jadi karena 7 log 7 berarti 1 hasilnya, atau seperti A log A. Selanjutnya sama dengan log 0,04. Oke, berarti log 0,04 dibagi dengan 4, hasilnya log 0,01.
Nah, berarti kalau log 0,1 hasilnya min 1, kalau log 0,01 hasilnya min 2. Nah, terus log 0,001 itu min 3. Berarti ini untuk catatan aja ya teman-teman. Berarti ini 0,01, berarti 2 sama dengan log dari 0,01 hasilnya min 2. Oke. Itulah pembahasan dari sifat logaritma yang kedua. Untuk video sifat logaritma yang selanjutnya, stay tune terus ya teman-teman. Selanjutnya kita bahas mengenai sifat logaritma yang ketiga. Oke, bagaimana sifat logaritma yang ketiga? Yaitu G log A pangkat N sama dengan itu N G log A. Oke, di sini ada contoh soalnya. 2 log 25 dikurangi dengan 3 log 5 ditambah log 20. Bagaimana cara menggunakan dengan logaritma sifat yang ketiga? Yaitu kita di sini ya teman-teman, sama dengan berarti kalau ini kan ini dianggapnya sebagai N ya. Nah, ini sebagai N juga. Nah, kalau ini pindah ke sini menjadi pangkat seperti ini. Oke, jadi log dari, kita sederhanakan dulu aja ya, 2 log 25 itu bisa menjadi 5 pangkat 2 dikurangi dengan 3 log 5 ditambah dengan log 20. Oke, ini bisa menjadi pindah ruas menjadi perpangkatan ke sini. Berarti log 5 pangkat 2 dikali dengan 2, yang ini N, dikurangi dengan log 5 pangkat 3, yang ini N ini pindah menjadi pangkat ke sini. Nah, ditambah dengan log 20. Sama dengan log ini 2 dikali 2 bisa 2 karena perpangkatan. 2 dikali 2 berarti 5 pangkat 4 dikurangi dengan log 5 pangkat 3 ditambah dengan log 20 sama dengan, nah ini kan bentuknya seperti ini, bisa kembali ke sifat yang pertama dan sifat yang kedua. Nah, tadi kan udah mengetahui ya, untuk sifat yang pertama bahwa G log A kali B sama dengan itu G log A ditambah G log B. Nah, untuk sifat yang kedua, itu G log A dibagi B sama dengan itu G log A dikurangi dengan G log B ya. Nah, karena ini menjadi pengurangan dan ini menjadi penambahan. Oke. Berarti log 5 pangkat 4 dibagi dengan itu A per B, berarti ya dibagi ini A, ini B, berarti 5 pangkat 3 ditambah dengan log 20. Itu hasilnya berapa? Berarti ini kan jadi kayak 4 kalau ibaratkan pangkat kan berarti 4 dikurangi 1 ya. Atau kita tulis aja log. Kalau ini kan udah sama berarti 5
4 dikurangi 1 ditambah log 20. Berarti sama dengan log 3 ini. Yang 3 berarti log 5. 4 dikurangi 3, 5 pangkat 1 berarti. Nah, untuk ini ditambah log 20. Nah, kembali ke sifat yang pertama. Berarti kan ini penambahan, berarti ini jadi karena penambahan G log A kali B. Jadi log 5 dikali 20 sama dengan log 100. Log 100 itu hasilnya 2. Catatan ya teman-teman. Untuk mengingat saja bahwa log 1 sama dengan 0, log 10 sama dengan 1, log 100 sama dengan 2, log 1000 itu sama dengan 3. Jadi log 100 itu sama dengan 2. Oke, next selanjutnya. Pembahasan selanjutnya setengah 2 log 81 dikurangi dengan 3, 2 log 3 ditambah 2 log 48. Oke, kita rubah ke sifat logaritma yang ketiga. Kita pindahkan 2 log ini, pindah ruas menjadi pangkat, menjadi A pangkat N ya, berarti 81 pangkat setengah. 81 pangkat setengah dikurangi kita rubah yang 3 ini juga pindah menjadi pangkat ke sini. Berarti 2 log 3 pangkat 3 ditambah 2 log 48 sama dengan, berarti 2 log ini karena pengurangan kembali ke sifat yang kedua, yaitu G log A per B, karena G log A dikurangi dengan G log B. Oke. Jadi ini kan bisa oke, kita sederhanakan dulu. 81 berarti berapa kalau 81? 81 itu oke, menjadi pangkat setengah ya. Berarti kalau 8, catatannya teman, catatan. Berarti 81 pangkat setengah itu sama dengan akar dari 81. Oke, akar dari 81 itu hasilnya 9. Berarti 9 dikurangi dengan 2 log 3 pangkat 3 ditambah 2 log 48. Itu bisa 2 log 9 dikurangi dengan 2 log 3 pangkat 3 itu 27 ya. Ditambah dengan 2 log 48. Atau bisa juga ini yang disederhanakan, atau ini 3 pangkat 2 bisa. Jadi sama dengan ini kan jadi kembali bentuk sifat yang kedua, berarti 9 dibagi 27 ditambah dengan 2 log 48. Nah, hasilnya kita ke sini aja. Dari hasil ini berarti 1 per, atau kita langsungkan aja ya teman-teman. 2 log 9 dikali 48 dibagi dengan 27 sama dengan 2 log berapa ini? Ini dibagi 9 hasilnya 1, ini dibagi 9 hasilnya 3, berarti 48 dibagi 3. Nah, coretan. Berarti 1 kali 48 dibagi 3 sama dengan 48 dibagi 3, 4 dibagi 3 hasilnya
1, 18 dibagi 3 hasilnya 6. Berarti 2 log 16. 2 log 16 itu 2 log 2 pangkat 4 ya. Sama dengan hasilnya. Jadi ini pindah 4 log 2 log 2 berarti hasilnya 4. Sekian dari pembahasan sifat logaritma yang ketiga. Videonya kita akan bagi dua ya teman-teman, dengan sifat logaritma yang keempat, kelima, dan keenam. Jadi simak dan pantau terus untuk video berikutnya. Semoga bermanfaat. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.